Ayu mungkin bisa jelasin tadi nih rencananya kenapa lagi nih? Akhirnya muncul lagi kemarin karena kan kemarin Ada beberapa wartawan yang minta aku untuk berkomentar, nggak ada yang muncul. Ya, ini kalau kan bahkan kita sebenarnya santai-santai aja, cuman ya udah kita komentarin lah. Ayu mungkin kan kemarin sudah dengar juga mungkin dari beberapa media juga bahwasannya kan akhirnya Pak RK akan menggugat balik. Ya ini yang ditanya. Ya, gimana menurut Kak Ayu sendiri? Menurut aku cukup relevan ya, karena apa yang diminta oleh Lisa tidak masuk di akal. Dengan hasil DNA, apakah sudah tes DNA, apakah benar anaknya, apakah apa sama pihak lain. Tapi kalau dari kondisi RK 100 M kurang pak. Wah, tadi kita Lagi nyebut 1 triliun ya? 1 triliun harusnya Jadi berarti 100 miliar itu masih kurang menurut Kak? kurang. Ini nama baik loh. Ini harusnya dia masih bisa menjalani politik-politiknya kembali loh. Dengan adanya kayak gini dimatiin loh beliau. Dan ini panjang loh, nggak 1-2 hari loh. Coba sampai detik ini. Saya aja udah rambut hitam nih. Dari merah ke hitam. Iya. Terus melihat akhirnya kan Pak RK menggugat balik nih, akan menggugat balik ya Bang ya. Dan tapi masih membuka pintu damai. Masih membuka pintu damai dengan catatan Lisa harus minta maaf. Gimana nih menurut Kakak sendiri? Apakah nantinya Lisa akan menyerah atau seperti apa? Saya tidak tahu, jadi saya tidak mau tahu. Karena kan itu kan baru PR. Dan ada kan yang kita tahu juga ada gugatan Laporan polisi. polisi di BPT. Betul. Apa ada yang kita maaf bisa? Tapi kalau menurut saya pribadi, ya saya menyarankan ya ini di luar konteks itu. Kalau ditanya saya sebagai praktisi itu, cara termurah dan tersingkat adalah bisa men-stop semuanya dan minta maaf. Minta maaf sudah benar. Karena kenapa? Yang mengkelirkan bahwa memang dia yang diperbuat selama ini, kebaikan hati Pak RK yang sudah dia terima selama ini, dia berterima kasih dan akan stop polemik ini selamanya. Itu jauh lebih baik buat dia. Menurut saya juga. Tapi menurut Abang sendiri Bang, menurut pandangan Abang sendiri, kemarin juga Lisa mendatangi Komnas Perempuan Bang. Tapi kan ini sebenarnya dari Komnas Anak harusnya. dari Komnas Perempuan ya. Tapi kalau melihat kasusnya sendiri kan sebenarnya ini ada yang sempat mengatakan bahwasannya Lisa ini hamil di luar pada saat setelah pas bertemu Pak RK. Itu Nah, kan sudah di kan sudah ada kata-kata dari Mbak Lisa sendiri bahwasanya iya ada pihak rumah sakit yang merubah gitu kan, dugaannya dia berbicara seperti itu kan, ya itu kan udah Serius tuh kalau itu. ya serius ya, dia menuduh itu loh. Itu harus hati-hati loh, karena apakah rumah sakit juga harusnya diperiksa pihak-pihak kepolisian. Jadi semua rangkaian ini tuh nggak semena-mena udah gitu, cukup udah gitu enggak. Itu semua ada rangkaiannya. Dimana semua diperiksa semuanya. Mulai dia vaksin di mana, periksa di mana, apa saja semua ada. Jadi jangan main-main. Dan ini membuktikan bahwasannya hukum di negara kita, kalau Bapak Barreskrim, Mabes Polri, terima kasih banyak, tetap tidak pandang bulu mau pejabat mau bukan orang biasa tidak mengintervensi. Kenapa? Karena proses tidak cepat itu. Ada prosesnya, ada jalannya. Ini kan udah sidik ya. Tinggal nunggu Tinggal penetapan kebetulan tersangka. tersangka aja. Berarti kan ini kan benar-benar dicermati. Apakah benar? Jadi nggak sebenarnya langsung. Enggak. oke, ini kan udah next sidik ya Bang ya. Kemarin juga sempat Bang Muslim sempat spill bahwasannya awal Juli akan ada suatu progres dari Barreskrim. Apakah kemungkinan nih menurut Abang sendiri akankah
Lisa akan ditetapkan jadi tersangka pada bulan Juli, Bang? Kalau saya terus terang saya kembalikan kewenangan itu terhadap kepolisian. Ya sama saya juga. Tapi memang kalau dari segi ilmu hukumnya sendiri, yang dikatakan oleh pihak dari LM, dia bilang bahwa memang tidak ada satu lembaga pun yang memang saya kutip ya, bisa menetapkan bahwa ada hubungan hukum atau tidak itu kecuali tes DNA. Betul. Ya, menurut dia sah-sah saja, menurut dia ya. Tapi kalau menurut pandangan ilmu hukum yang lain atau ahli hukum yang lain, namanya pencemaran nama baik ketika sudah memenuhi bukti-bukti awal yang cukup bahwa memang tidak ada hubungan hukum antara pihak Lisa Mariana terhadap pihak Ridwan Kamil dan memang dibuktikan dari klien saya yang jelas-jelas ya ada namanya tes USG ya. Iya. Itu sangat terang benderang bahwa memang tidak ada hubungan hukum antara mereka berdua. Apa Nah, bang namanya bang? kalau saksi itu adalah yang mendengar, melihat dan merasakan langsung. Saksi fakta. Beliau ini saksi fakta, makanya dari awal ketika diperiksa, benar nggak? Ayo udah tahu ini ada kejadian ini, betul, ada di lokasi nggak? Betul, rumah sakit ini, Semuanya ada di handphone saya. Nah, matematikanya yang adalah yang terbaik, makanya saya sebutkan tadi lebih bagus dia berdamai dan stop Minta semua. maaf udah. Ya tapi tinggal tunggu aja apakah benar ada apa. Dan ada satu lagi hari Minggu Revalina selamat ketemu. Ada apa nih hari Minggu? Aku akan ketemu Revalina. Oke, maksud dan tujuan bertemu Revalina sendiri mungkin akan ada. Ada deh. Kan awalnya memang Revalina yang mau bisa. Tapi Revalina juga memang sempat mengatakan dari kuasa hukumnya bahwasannya memang dia akan bergabung dengan Pak RK untuk Intervensi. ya intervensi Sudah, sendiri. sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan pasti dari Revalina, kata saya untuk Dari saksi. Karena gini, matematikanya Ayu ini nggak bisa ditinggalin dalam peristiwa ini. Karena kenapa? Dia adalah saksi yang benar-benar sentral, saksi kunci di perkara ini. Bahwa memang benar nggak ada pencemaran nama baik. Itu juga Ayu sebagai kuncinya. Karena matematikanya nggak bisa tidak dilibatkan Ayu ketika ada hubungan hukum antara LM sama RK. Awal mulanya dari mana? Dituduhlah klien saya katanya dari mucikari lah, terus dari yang apa ani-ani lah pernah berhubungan dengan RK. Segala macam. Ani-anino, simpanan yes kata dia. Oh my Kalau God. aku beda ya. Iya. Ani-anino, entrepreneur yes. Jadi coba bayangkan ketika dia mau mencoba menghubungkan hukum antara pihak RK dan dirinya LM, mau nggak mau kan Ayu terlibat di dalamnya. Bukannya dia baik-baik sama Ayu, tapi dia malah menyudutkan. Nah, disinilah yang makanya klien saya muncul dari awal untuk menegakkan ini yang benar begini loh. Diam aja gitu. Harusnya diam aja. Pak RK itu udah baik bantuin loh. Bukan ada hubungan, tapi karena dia punya niatan baik. Nah, Saya kan saksi. nah saksinya bilang begitu. Nah, apalagi dia minta kerugian 16 miliar. Coba, yang dirugikan itu siapa? Yang membuat kerugian itu siapa? Nah, dari dua hal itu aja siapa berbuat apa, itu aja dia nggak nyambung. Tapi saya nggak apa, saya menghormati namanya. Nah, ini betul hak untuk menggugat. Tapi inilah tes rasio, tes logika, tes yang waras mana. Yang waras mana dan tidak mana. Artinya keputusan Lisa untuk mendatangi Komnas Perempuan sendiri sedikit ngelantur ya Pak ya? Menurut Saya rasa memang itu hak dia, cuman terus terang harusnya kasihan anaknya. kasihan anaknya harusnya dia mendatangi Komnas anak sih untuk melindungi anaknya, bukan melindungi dia kan sudah berkeluar sendiri. Jadi Bayangkan. apa yang perlu dilindungi lagi? Dia udah punya suami loh, dia bawa anaknya itu kemana-mana untuk meminta orang lain bertanggung jawab terhadap dia. Itu miris menurut saya. Bang, apakah kemungkinan nantinya Revalina sendiri akan dihadirkan juga sebagai saksi Bang? Maksudnya ini kan dia di dalam tahanan ya Bang ya? Apakah kemungkinan akan belum diperiksa? tahu ayo, emang benar. Lihat aja hari Minggu nanti. Bener dia ditahanan apa bukan? Benar nggak? Belum tahu kan? Tahu kan? Makanya tunggu hari Pokoknya Minggu. tunggu hari Minggu. Berarti hari Minggu ini akan ada gebrakan tersendiri. Ada dari aku.
dan Abang Herdia. Oke, artinya berarti kemungkinan besar Lisa akan sebentar lagi berarti akan Nantinya setelah Revalino keluar, itu kan pasti akan ada step by step lagi. Kenapa? Karena Revalino kan pasti akan di BAP yang benar-benar lebih jelas oleh pihak Barreskrim dan Mabespori. Seperti itu sih. berarti benar ya Bang, awal Juli kemungkinan ya Bang? Ya, yang jelas memang dalam waktu dekat lah. Artinya gini, tidak bisa dihindari bahwa namanya sesuatu hal yang tidak bisa dihindari itu akan datang padanya. Karena memang kita lihat yang terjadi memang itu perbuatan dirinya sendiri kan. Dia jadi ngenyek gitu ya sekarang ya. Jadi kayak nggak peduli dengan kasusnya gitu. Kalau aku aja nih kemarin cuma nontonin aja, ketawa aja. Kak Ayu mungkin ada komunikasi lagi dengan Bu Cinta atau Pak R? Oh, kalau untuk itu enggak sih ya, paling sekali dua kali yang melakukan sendiri. Tapi kalau Bu Cinta, ya memang hubungannya baik. Pak R kan juga baik, sampai detik ini masih baik sih. Tapi kalau untuk berhubungan enggak, karena dari kitanya memang itu independen aja. Kita memang ingin kebenaran itu terjadi. Jikalau nanti pada saat kebenaran itu terjadi, kalau jangan bikin kasihan orangnya, Kasihan anaknya. ya maksudnya kasihan anaknya dan kasihan orang yang dicemari gitu. Oke, ini terakhir Bang. Kemarin dari Lisa sendiri sempat mengatakan bahwasannya dia masih tetap memperjuangkan hak anaknya karena gimana pun juga katanya ada hak ahli waris untuk anaknya dari Pak R. Nah, apakah sudah tes DNA? Apakah sudah yakin ke anaknya? Itu sudah. Yang jelas memang inilah hubungan hukumnya apa dulu deh. Kalau nggak ada hubungan hukumnya gimana mau minta orang lain bertanggung jawab? Enak banget ya, aku aja deh tanggung jawab lah, Bapak R. Tolong jamin aku dong. Logika hukumnya gimana? Karena memang apapun itu kan mesti dibuktikan ada hubungan hukumnya. Kayak contoh, kalau motor hilang ketika kita titipin di tempat parkir, nah artinya kalau kita kecurian, kita punya tanda terima parkir, kita bisa minta ganti rugi, minta pertanggungjawaban dari pihak pengelola parkir. Nah ini hubungan hukum antara Pak RK sama LR apa? Kalau kata senior saya, Pak Erodin Masaro, ada hubungan badan lah, gimana cara buktiinnya? Kan itu. Apa Silakan dibuktikan. Nah, buktinya apa? 3 hari 2 malam ada buktinya nggak? Kemudian apa namanya? Di-check-in, Nah, sebelum itu dia nggak pernah ada hubungan, tapi kan dibantah sama Revalino. Terus mau kemana gitu? Pusing itu buntu menurut saya. Ada yang mau ditambahin Kak? Paling terakhir dari kita berdua ya, hati-hati aja sih sekarang dalam belajar. Tapi kita siap ya kalau bersaksi lagi ya di Oh, pengadilan. kita siap sekali. Aku 1000% akan ada di pihak Revalino, Pak RK untuk apa ya, untuk suatu kebenaran. Karena di sini banyak juga kan Bu Cinta juga tersakiti kan, yang dimana dia orang baik sekali gitu. Jadi menurut aku ya memang harus aku harus stand up stand by up lah ya, aku harus stand up gitu. Kenapa? Karena kalau bukan aku siapa lagi? Karena dia Loh, saksinya. nggak ada yang berani ngomong kan? Ya udah apa aja, dan aku akan siap di pengadilan.